perkenalkan saya Udin dari Impus Indonesia. Di sini di Impus saya bertindak sebagai project manager dan beberapa kali kami menghandle beberapa project dan kebetulan saya yang bertanggung jawab untuk memanage project itu dari proses dari awal sampai akhir, dari kick off sampai finishing. Jadi day to day saya bertanggung jawab untuk memantau ya, memastikan sebuah project itu berjalan lancar sesuai dengan timeline yang ada. Selain itu juga dari Impus mengembangkan beberapa produk, saya juga in charge di product development tersebut. Jadi untuk memastikan bahwa produk yang dibangun itu memang inline atau sesuai dengan kebutuhan pasar dan bisa diterima oleh pasar. Fokus utama bidang di kerja Impus Indonesia ini apa sih Mas? Misalnya kayak custom software development atau mobile apps dan sebagainya. Oke, dari Impus pribadi sih kami berdiri diawali dari ketertarikan kami di dunia pendidikan. Jadi basic kami di dunia engineering atau di dunia informatika atau sistem informasi kan. Basic kami di IT, namun ada ketertarikan sendiri di dunia pendidikan yang pada akhirnya mencetuskan untuk membuat kami untuk membangun sebuah produk yang kami beri nama Impus School Management System, di mana itu sederhananya kita ingin bawa sistem akademik yang mungkin teman-teman pakai di level perkuliahan agar bisa dipakai di level yang lebih rendah, yaitu di SMA maupun SMP maupun SD. Sederhananya seperti itu. Jadi teman-teman kan biasanya kalau di perkuliahan bisa mendapatkan nilai transkrip IP itu kan secara daring ya, secara online lewat sistem akademik. Nah, hal-hal kayak gitu yang ingin kami bawa ke level yang lebih rendah, yaitu di SMP SMA. Nah, keberjalanan waktu kebetulan semakin kompleks, pada akhirnya tidak hanya sistem yang dibutuhkan untuk melakukan pencatatan akademik ya, pencatatan nilai, namun juga dari pasar membutuhkan beberapa produk lainnya atau produk tambahan yang berfungsi untuk melakukan asesmen atau ujian. Nah, akhirnya muncullah produk kami yang bernama Impus Computer Based Test. Jadi itu CBT, platform CBT yang bisa dipakai oleh sekolah-sekolah untuk melakukan tes mulai dari ulangan harian maupun ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sebagai seorang project manager itu yang paling penting adalah kita harus memastikan kebutuhannya itu inline atau kebutuhannya itu tertranslasi ya, tersampaikan ke tim development. Jangan sampai ada yang misalign atau tidak sesuai, dan pastikan kick off sama finishnya itu sesuai ekspektasi. Intinya itu sih, menjaga ekspektasi user dan menyampaikan apa yang mereka inginkan itu memang benar-benar sudah tercapai atau dapat dicapai dengan solusi yang kita tawarkan. Kalau dari kami sih, kami mengharapkan ada background engineering sih. Jadi ngerti bagaimana sebuah sistem informasi itu dibangun. Nggak harus bisa ngoding, tapi kalau bisa ngoding akan lebih enak untuk mempunyai secara tidak sadar tahulah batasan-batasan sebuah teknologi atau sebuah solusi itu bisa dibangun atau tidak. Tapi kalau misalkan tidak bisa pun, at least seorang project manager itu tahu batasan di mana sebuah solusi itu memang istilahnya bisa diwujudkan dan mana yang tidak. Karena kalau kita ngomongin project itu kan pasti ada batasannya. Ada 3 yang umum, mungkin teman-teman juga udah belajar dari perkuliahan, ada scope, time, dan resource. Yang paling penting komunikasi sih. Bagaimana kita berkomunikasi dengan kedua belah pihak ya, tim internal atau developer dengan eksternal yaitu user. Pinter-pinter aja sih kita menggali informasi atau kebutuhan requirement. Karena kalau kita gagal menggali requirement, yang rugi nggak hanya klien, tapi tim dev kita juga pasti akan banyak masalah. Gitu. Kalau di Impus Indonesia sendiri Mas, seberapa teknis sih seorang project manager itu, dan kapan seorang project manager harus mundur atau membiarkan technical lead yang memutuskan soal arsitektur sistemnya? Boleh ceritakan ada pengalaman gitu nggak Mas, tentang gimana pemahaman teknis seorang project manager bisa sangat berdampak pada hasil akhir proyeknya? Di Impus kebetulan project manajernya semua ngerti teknisnya, jadi aku nggak kebayang kalau misalkan project manajernya itu nggak ngerti teknis.
Tapi kayak ada pengalaman bukan jadi project manager tapi jadi technical lead gitu kayaknya atau sistem arsitek. Nah, dengan kondisi di mana project manager itu benar-benar kayaknya kosong sehingga nggak begitu banyak secara technical skill-nya nggak begitu kuat sehingga dampaknya adalah seluruh estimasi atau seluruh plotting pekerjaan itu benar-benar di tangan si technical lead atau sistem arsitek. Dan si project manager nggak bisa nego macam-macam. Jadi suatu saat kalau kita ketemu technical lead yang nakal, ya sebuah project yang harusnya bisa kelar cepat bisa jadi lama. Kalau misalkan problem solving kita nggak ada cara lain selain hands on sih. Jadi kita dari kami sih pengalaman kami nggak mungkin kita dapat sebuah seorang talenta yang benar-benar jago kecuali memang dari sisi benefit di perusahaan yang gede selain dengan pengalaman gitu. Kita yang sederhana aja ya, kita kasih priority aja sih. Setiap pekerjaan kan kita pasti ada itunya prioritasnya mana yang harus didahulukan, mana yang bisa dipending. Dan target aja, oh ini harus kelar hari ini, besok lusa, dan kalau bisa didiskusikan sama timnya. Mungkin nggak jealous sih kalau jadi pekerjaan itu pasti dipecah dari tas-tas kecil dan itu nggak lama gitu. Dalam artian ini ada satu pekerjaan harus selesai seminggu 2 minggu gitu. Jadi nggak pernah ada ceritanya ini pekerjaan harus selesai dalam kurun waktu 2 bulan enggak. Pasti ada elemen-elemen terkecilnya dan itu akan selalu di rapid release saja sih kalau udah kan. Kalau misalkan udah siap rilis aja gitu, nggak usah peduli nanti kalau ada masalah di lapangan kayak gimana ya itu nanti bisa diatasi. Yang pasti sebenarnya gini, kalau kita ngomongin project atau product development kan itu kita menjaga ekspektasi ya. Jadi bagaimana si user atau klien itu berekspektasi sebuah fitur atau sistem itu bisa dipakai, itulah yang kita jaga. Nah, dengan cara ya udah kita pastiin aja nih sebuah sistem yang gede itu kita pecah menjadi beberapa hal dan kita set kira-kira deadline-nya kapan. Nah, untuk menjaga itu kita kalau di Yunus cuma pakai spreadsheet, kayaknya itu yang paling optimal deh. Jadi kita bikin aja Excel. Kita kasih aja judulnya project A, kita breakdown aja nih. Dari project A ini kita bagi menjadi 5 modul, tiap modulnya ada apa aja, dan prioritinya nanti seperti apa. Udah itu kita bikin barengan aja sama si klien. Kemudian nanti kita setup juga tanggalnya seperti ini Pak, apakah sesuai ekspektasi atau enggak. Kalau enggak sesuai nanti kita atur-atur aja. Mungkin saya ingin bertanya terkait jenjang karir seorang project manager, Mas. Mungkin bisa dijelasin, Mas Udin, gimana alur pengembangan karir dari posisi project manager level awal hingga tingkat senior atau manajerial di Impulse Indonesia, serta apa sih indikator utama yang digunakan sebagai dasar promosi jabatan? Harusnya kalau di Impulse sendiri kan kami timnya masih kecil ya, jadi dengan belum ada 10 orang jenjang karir sebagai seorang project manager nggak begitu kelihatan sih, tapi pada umumnya di luar sana adalah biasanya seorang project manager itu harusnya ada background sedikit terkait dengan technical skill software engineering. Saya ngerti bagaimana sebuah software itu dibangunkan, paling tidak pernah mengalami yang namanya ikut ngerjain sebuah project pembuatan sebuah sistem informasi ataupun aplikasi. Itu jadi salah satu syarat. Jadi harusnya project manager itu bukan di level awal. Kita nggak bisa dari fresh graduate langsung jadi project manager, itu kayaknya kok agak berat menurut saya ya. Jadi better kita ikut di proses engineer, di proses teknis dulu, entah kita jadi desainer, jadi software engineer, jadi coding yang programmer atau apapun itu. Yang penting ikut di teknis dulu baru naik ke project manager. Nah, kemudian ketika sudah di project manager nanti bisa naik lagi ke senior project manager. Biasanya butuh waktu 5 atau 8 tahun biasanya. Sederhananya sih kita sebagaimana kita balik lagi ya tujuan seorang project manager itu kan maintain projectnya jalan dan benar. Udah, berarti dari metrik itu bisa kita simpulkan apakah seseorang itu pantas dipromosiin atau tidak. Itu, dan nanti kalau sudah sampai situ nanti naik lagi dari senior manager jadi seorang branch manager atau dari manajer cabang kalau misalkan kita ngomonginnya si software house.
Menurut saya pribadi, sertifikasi itu hal yang sangat penting, terutama di dunia teknis ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya sertifikasi itu benar-benar sangat mendukung daripada mereka yang tidak punya. Bahkan beberapa sertifikasi itu sifatnya langka. Jadi kalau kalian bisa mendapatkan sertifikasi itu, chance buat kenaikan jabatan dan lain-lainnya itu gede. Jadi kalau misalkan ditanya apakah itu penting banget. Nah, terkait dengan sertifikasi di bidang project management ya, itu kan sebenarnya ada banyak. Nah, kalau saya pribadi menganggap itu hal yang wajib dimiliki ketika seorang project manager itu mau naik jabatan. Jadi kalau misalkan belum di project manager atau istilahnya masih di tahapan awal, nggak ada nggak apa-apa. Ketika udah mau naik ke jenjang yang lebih tinggi, wajib ada sertifikasi. Apakah ada keterlibatan project manager atau tim Impulse Indonesia dalam organisasi profesi di bidang manajemen proyek? Dan menurut Mas Udin, seberapa penting peran organisasi tersebut dalam menjaga etika serta kualitas kerja di bidang TI? Ini dari kami ini karena skala dari Impulse kan masih kecil ya, jadi kami belum ada organisasi seperti itu sih. Dan setahu kami di dunia software engineering ya, atau di konsultasi perusahaan konsultan teknologi informasi, kayaknya belum ada asosiasi yang benar-benar berdampak. Sebagai contoh gini, kalau teman-teman menurut saya sih salah satu organisasi yang memberikan dampak yang paling besar itu organisasi profesi kesehatan kayak IDI, terus kemudian Ikatan Farmasi Indonesia, kemudian Ikatan Akunting Indonesia. Kayaknya 3 dari beberapa ikatan organisasi profesi yang memang memberikan dampak yang lumayan gede. Jadi kalau di engineering, terutama di software engineer atau konsultanan teknologi informasi, setahu aku di Indonesia nggak banyak, nggak tersedia banyak, dan ketika ada pun dampak ke pasarnya itu nggak begitu terasa. Di dunia teknologi informasi saat ini di Indonesia sepertinya belum. Jadi misalkan teman-teman bikin sebuah konsultan terus melakukan pelanggaran, ya udah tahun depan ganti nama bisa jalan lagi. Karena basic saya adalah seorang software engineer, jadi yang di mindset saya adalah gimana caranya kami menghadirkan solusi yang memang secara engineering itu bagus, aman. Jadi itu yang jadi mindset utama kan. Jadi ketika memang dari customer itu tidak menghendaki demikian atau menabrak batasan-batasan itu, ya kami tidak bisa memaksakan. Jadi memang tiap project manager itu biasanya punya mindset sendiri. Ada yang mindsetnya bisnis, kayak fully bisnis. Pokoknya semuanya ini harus kelar tanggal sekian, nggak peduli banyak masalah atau banyak bug atau nggak bisa jalan. Yang penting secara handover itu aman. Ada yang kayak gitu, ada yang tipikal apa nggak mau ngambil terlalu banyak modul karena berdampak pada apa ya istilahnya, karena dari sisi resource itu nggak cukup atau secara engineering perspective itu nanti akan jadi masalah. Nah, kebetulan aku ambil yang nomor 2 ini. Jadi biasanya kalau kami better nggak ngambil proyek daripada ngambil proyek tapi secara hasil berantakan. Mungkin sekian pertanyaan dari kami, Mas. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Mas Udin atas waktu dan penjelasan yang telah diberikan. Wawancara ini memberikan banyak wawasan baru bagi kami mengenai penerapan etika profesi, profesionalisme, dan tanggung jawab sosial dalam dunia kerja teknologi informasi. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan hari ini dapat menjadi pembelajaran berharga, tidak hanya bagi kami, tetapi juga bagi teman-teman mahasiswa lainnya nanti. Dan kami juga mendoakan semoga Impulse Indonesia terus sukses, berkembang, dan menjadi inspirasi bagi para profesional TI di Indonesia.